Pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan dalam acara LDS 55 News dalam sepekan. Pemirsa, di berita yang pertama, guna menciptakan situasi Kamtibmas aman dan kondusif di Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Barat, Lampung, personel Polsek Tumijajar, Polsubsektor Tujok, dan Koramil 41205 Tulang Bawang Udik gelar patroli sinergitas baru-baru ini pada Rabu 22 Februari 2023. Guna menciptakan situasi Kamtibmas aman dan kondusif di Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Barat, Lampung, personel Polsek Tumijajar, Polsubsektor Tujok, dan Koramil 41205 Tulang Bawang Udik gelar patroli sinergitas baru-baru ini Rabu 22 Februari 2023. Patroli 8 personel TNI dan Polri tersebut dipimpin langsung oleh Kanit Binmas Ibtu Yesi Februara Umar dengan sasaran SPBU, bank, balai tiuh, kelurahan, rumah sakit, dan juga sekolah. Dengan melaksanakan giat patroli bersama TNI dan Polri tersebut, Kanit Binmas mendampingi Kapolsek Tumijajar, Ibtu Sainuddin, menyampaikan pesan Kamtibmas kepada masyarakat dan aparatur desa atau TIU untuk waspada tindak pidana pencurian, curas, serta meningkatkan penjagaan pos ronda dan selalu berkomunikasi secara rutin kepada pihak keamanan, salah satunya yakni Babinsa dan Babin Kamtibmas setempat. Dari Tulang Bawang Barat, Nanang Ali, LDS TV, mengabarkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Beberapa media yang tergabung dalam KWRI Pringsewu menyambangi inspektorat guna untuk meminta klarifikasi terkait invoice Ketua Abdesi Kabupaten Pringsewu yang melibatkan nama inspektorat. Beberapa media yang tergabung di dalam organisasi Pers Koalisi Wartawan Ranking Indonesia atau KWRI Pringsewu menyambangi inspektorat yang berada di pusat pemerintahan daerah Kabupaten Pringsewu untuk meminta klarifikasi terkait isi voice note Ketua Abdesi Kabupaten Pringsewu yang melibatkan nama inspektorat. Inspektur Muhammad Andi Purwanto selaku Inspektur Pemda Pringsewu berikan tanggapan voice note yang beredar yang diduga berasal dari Ketua Abdesi Kabupaten Pringsewu kepada media yang hadir. Dirinya mengatakan pihaknya sama sekali tidak terlibat dalam kaitan persoalan perpustakaan digital seperti yang ada di voice note tersebut. Dirinya meminta kepada seluruh kepala pekon yang ada di wilayah Pringsewu agar ada kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan akan diaudit dengan menegakkan aturan sesuai yang berlaku. Dan berkaitan dengan isi voice note yang mengatakan untuk merubah SPJ, Muhammad Andi menjawab bahwa pihaknya tidak masalah dengan hal itu. Pihaknya pun menunggu laporan rekan media jika terbukti mencemarkan nama baik. Pihaknya akan melakukan penegakan disiplin kepada kepala-kepala pekon. Terbukti bahwa itu adalah pencemaran baik dari rekan kawan-kawan, baru kami akan melakukan tindakan. Kami akan melakukan tindakan penegakan disiplin terhadap aturan pekon. Dari voice note itu disebutkan bahwa inspektorat menyuruh untuk merubah SPJ gitu. Ya enggak, itu kami anggap itu enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ya, tidak terpacu dengan masalah tersebut. Jelas kami tidak, hanya kami belum melakukan audit. Tapi pada saat kami audit, kami akan periksa itu. Kalian nanti pada saat kami melakukan audit. Dari Pringsewu, kontributor LDS TV mengabarkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ikuti informasi berita selanjutnya setelah jeda berikut ini.
Kembali lagi bersama saya Vinda Sela di LDS 55 News dalam sepekan. Pemirsa, Minggu 26 Februari 2023 dalam rangka Hari Ulang Tahun Badan Usaha Milik Negara yang ke-25 tahun. Secara serentak se-Indonesia gelar jalan sehat di masing-masing kota dan kabupaten. Salah satunya digelar di Desa Pulung Kencana, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Barat, Lampung yang diikuti lebih dari 2.000 peserta. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Badan Usaha Milik Negara ke-25 tahun, secara serentak se-Indonesia gelar jalan sehat di masing-masing kota dan kabupaten. Salah satunya digelar di Desa Pulung Kencana, Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Barat, Lampung, pada Minggu 26 Februari 2023. Jalan sehat yang diikuti oleh 2.000 peserta tersebut dikawal langsung oleh TNI dan Polri demi kelancaran Hari Ulang Tahun ke-25 Badan Usaha Milik Negara tersebut. Sesuai agenda acara serentak se-Indonesia digelar pada 26 Februari 2023. Jalan sehat tersebut ditandai penyalaan obor perwakilan BUMN PLN yang bertujuan menyalakan semangat para pengusaha BUMN yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. HUT BUMN ke-25 Jalan Sehat tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Tulang Bawang Barat, Lampung, Ponco Nugroho, didampingi Wakil Ketua 1, Busroni, bersama anggota yang dihadiri SKPD dan Forkopimda setempat. Rasidi selaku asisten 3 mewakili PJ Bupati Tubaba, Zaidi Rina, berharap dalam HUT BUMN tersebut nantinya dapat lebih maju, serta membangun perkembangan Kabupaten Tubaba dengan julukan Nemen, Nedes, Nerimo. Untuk kita sama-sama, mari kita manfaatkan yang jalan sehat pada hari ini. Dengan ulang tahun yang ke-25 ini, mari kita jalin bersama-sama silaturahmi dan kita. Itu saja, terima kasih dari BNN yang sudah mengangkat kita semua untuk bersama-sama sama-sama kita saling berbagi rasa kemudian ada jalan sehat. Dari Tulang Bawang Barat, Nanang Ali, LDS TV mengabarkan. Dari Kabupaten Lampung Selatan, seorang suami mencoba melempar istrinya ke laut dari atas kapal feri penyeberangan Merak Bakauni. Aksinya tersebut terekam oleh CCTV kapal. Beruntung sang istri selamat karena tangan dapat meraih besi pembatas kapal. Inilah rekaman CCTV kapal penumpang Merak Bakauni. Terlihat seorang pria berjalan dan langsung menggendong seorang perempuan, lalu mencoba melemparkannya ke laut. Kejadian tersebut pada Kamis 23 Februari 2023, sekitar pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Wanita itu berhasil selamat karena tangannya berhasil meraih dan berpegangan reling besi atau besi pembatas kapal. Belakangan diketahui pria itu adalah suami dari perempuan tersebut. Dari informasi yang didapat, pria itu mengalami gangguan kejiwaan. Atas kejadian tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, LDS TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya. Jembatan penghubung antar dua kelurahan di Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara ambruk diterjang arus sungai. Warga berharap agar jembatan ini segera diperbaiki. Untuk sementara akses jalan ini ditutup karena dikhawatirkan akan memakan korban. Jembatan penghubung antar dua kelurahan di Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara ambruk diterjang arus sungai. Warga berharap agar jembatan ini segera diperbaiki. Jembatan di Jalan Gotong Royong Gang Antara ambruk akibat diterjang arus sungai pada Kamis pagi. Jembatan yang berada di perkotaan ini merupakan penghubung antar dua kelurahan di Kecamatan Kota Bumi Selatan. Warga sekitar menuturkan saat ambruk terdengar suara gemuruh. Diduga ambruknya jembatan ini karena sudah lama tidak diperbaiki. Dan jembatan ini pula ramai dilalui pengendara. Ketua lingkungan setempat mengatakan pihaknya telah mengajukan perbaikan sejak 2 tahun lalu, namun belum juga terrealisasi. Untuk sementara, akses jalan ini ditutup karena dikhawatirkan akan memakan korban.
Warga berharap jembatan ini dapat segera diperbaiki. Jam 6 subuh tadi Pak. Subuh. Awalnya gimana itu? Saya lagi tidur, arah saya kedengar bunyi suara. Terus? Saya keluar, jembatan ini roboh longsor. Emang sebelumnya sudah mau ambrol juga tapi warga memperbaiki ya? Iya, Kalau untuk dari pemerintah sendiri ada sempat nggak meninjau ke sini untuk memperbaiki ini? nggak ada. Nggak ada. Ini dari tahun 2021 saya sudah mengusulkan. Bahkan kamera warga ini sudah melakukan swadaya gotong royong. Tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Kondisi kerusakan waktu itu seperti apa, Bang? Lumayan separuh ini Pak. Kalau separuh. Longsor, swadaya masyarakat kurang lebih habis 15 sak semen. Oh, jadi warga sempat memperbaiki ini ya? Masyarakat asli swadaya masyarakat. Ya kalau terhambat secara total tidak, cuman hanya bisa dilalui oleh motor. Mobil nggak bisa lewat? Mobil roda 4 belum bisa. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ikuti informasi berita selanjutnya setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan LDS 55 News dalam sepekan. Pemirsa, dalam rangka Harkamtipmas serta program kerja 100 hari Kapolres Tulang Bawang Barat, segenap jajaran Polsek maupun Polsubsektor gelar patroli keliling yang dilengkapi senjata lengkap laras panjang pada Kamis 23 Februari 2023. Dalam rangka Harkamtipmas serta program kerja 100 hari Kapolres Tulang Bawang Barat, segenap jajaran Polsek maupun Polsubsektor gelar patroli keliling yang dilengkapi senjata lengkap laras panjang pada Kamis 23 Februari 2023. Sedikitnya 6 kendaraan dinas polisi satuan anggota Polsek Tumi Jajar gelar patroli keliling di wilayah kerja hukum Polsek setempat. Patroli kali ini berkelanjut sampai ke pelosok Tiuh atau desa dengan sasaran pesta hajatan, kebun karet, dan para peternak yang berada di wilayah hukum Polsek setempat. Aibda Hayadi Safaat, Babin Kamtipmas Gunung Katun Malai, mendampingi Kapolsek Tumi Jajar Ibtu Sainuddin, mengatakan bahwa selain patroli ke rumah warga, dirinya bersama anggota memberikan arahan kepada masyarakat agar waspada terhadap curas, dan pencurian, serta berharap memberikan penerangan bagi masyarakat yang berternak kambing maupun sapi mengingat suasana sering datang curah hujan di malam hari. Patroli tersebut yang dikawal langsung oleh Kanit Samapta Aibda Basmara dan Babin Kamtipmas Bribka Bayu Wicaksono berseragam lengkap laras panjang dengan harapan aman. Selamat kita dalam rangka Harkamtipmas, rangka aman dan terlibat masyarakat. Tujuan kita sambang ya, supaya kita lebih dekat dengan masyarakat. Kita menggali informasi kepada masyarakat tentang Kamtipmas, ya kan? Kamtipmas, kemudian ya kita lebih bisa bersinergi dalam rangka Harkamtipmas. Itu tujuan daripada patroli dan sambang. Dari Tulang Bawang Barat, Nanang Ali, LDS TV mengabarkan. Masyarakat di Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat mengkhawatirkan kondisi kabel dan tiang listrik milik PLN yang miring dan sewaktu-waktu bisa rubuh. Warga mengaku sudah berkonsultasi dengan pihak terkait, namun sampai saat ini belum ada perbaikan. Seperti inilah kondisi kabel dan tiang listrik milik PLN atau Perusahaan Listrik Negara yang berada di Pemangku 1, Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Kabel yang terpasang berantakan dan tiang listrik yang miring dikhawatirkan oleh masyarakat setempat. Kondisi ini telah terjadi sejak 6 tahun silam, tepatnya pada tahun 2017. Sepanjang kurun waktu tersebut, masyarakat mengaku telah berulang kali berkonsultasi dengan pihak PLN. Namun hingga saat ini belum ada perbaikan. Menurut keterangan warga sekitar, tak jarang para penghuni rumah yang tersengat aliran listrik
akibat kabel menempel pada atap rumah. Kondisi ini menambah kekhawatiran warga bila musim penghujan datang. Salah satu warga yang terdampak ialah Naini. Dirinya mengaku cemas akibat tiang listrik yang tepat berada di samping rumahnya. Kian waktu semakin miring. Jika tak ada perbaikan, ia khawatir sewaktu-waktu tiang akan roboh menimpa tempat kediamannya dan memakan korban. Oh, berarti Ibu was-was ya? Ya iyalah, ini kan kabel telanjang, takut tuh di sini. Memang tiangnya udah miring ya? Iya, tiangnya miring bener ini nak. Kalau nimpa langsung ke rumah Ibu dong? Iyalah, ini langsung sini nak. Was-wasnya kalau kondisi saat apa Bu? Apa hujan? Kalau hujan deres, kadang kan kayak angin. Tadi siang kan angin kenceng gitu kan, goyang kan kabelnya goyang kan. Kita kan ya takut lah. Takut ya? Hal serupa juga dialami Susi Yulianti. Ia menjelaskan kabel listrik sudah menempel pada bagian atap rumahnya. Dirinya juga mengaku pernah tersengat aliran listrik saat sedang menjemur pakaian. Dulu pas waktu lapor apa? Ibu laporan sama PLN? Iya, minta diperbaiki, kalau nggak diganti kabel yang ada kulitnya, jangan yang telanjang gitu. Ya ini udah diturunin loh atapnya ini, tapi masih juga dia nempel. Ya walaupun nempel ke atap, tapi dikasih yang ada kulitnya, jadi kami nggak ngeri gitu loh. Kalau ada angin tuh kan goyang-goyang tuh, kami nggak mau di situ kalau angin, pasti kena setrum. Itu gimana Bu? Kok bisa ke setrum ya? Ya karena kabel itu nempel di seng, jadi kami itu kan karena seng sama ini kan nggak jauh kan, jadi jemur cucian kepegang sengnya itu kesetrum. Tapi nggak apa-apa Bu ya? Nggak apa-apa, cuman kan takutnya ada kejadian kita nggak tahu kabel itu malah nempelnya banyak kan, itu kan cuma sedikit nempelnya. Kalau kabelnya nempelnya banyak, mati di situ gimana? Di lain pihak, Kepala Desa Kubu Prahu mengaku sudah pernah melaporkan hal ini kepada cabang PLN langsung di Kota Bumi. Namun, hingga 3 bulan lamanya, keluhan dan kekhawatiran warga belum dapat respon baik. Upaya dari pemerintahan Bogor memang sudah pernah ada pengaduan dari warga saya terkait kabel listrik yang ada di Pemangku 1 Kubu Prahu, dan sudah saya pernah sampaikan ke dinas terkait dalam ini PLN, ya bahwasanya mereka menyampaikan bahwa menunggu keputusan dari PLN cabang Kota Bumi. Jadi itulah yang pernah disampaikan dari PLN. Sudah hampir 3 bulan sejak awal saya menjabat, sebulan saya menjabat itu saya sudah melaksanakan itu, dan bahkan saya sendiri yang langsung ke dinas ke PLN. Dalam hal ini, pemerintah Pekon setempat berharap agar ada penanganan secepatnya dari pihak terkait sebelum menimbulkan korban jiwa. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, berita selanjutnya terkait dengan nasib para tenaga honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas akan umumkan hasil berkoordinasi dengan asosiasi pemerintah bulan depan. Hal tersebut dikatakan pada saat kunjungan kerjanya di Kabupaten Lampung Tengah dalam meresmikan Mall Pelayanan Publik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas akan umumkan hasil berkoordinasi dengan asosiasi pemerintah bulan depan terkait dengan nasib para tenaga honorer. Sesuai dengan terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat bernomor B-SM.M.SM.02.03 pada tanggal 31 Mei 2022 lalu tentang perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan penghapusan tenaga honorer yang akan berlaku pada tanggal 28 November 2023 mendatang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas masih terus berkoordinasi dengan berbagai asosiasi pemerintah seperti AP, PSI, dan DPR untuk mencari jalan tengah yang terbaik. Pihaknya menjanjikan bulan depan akan ada keputusan final tentang hasil berkoordinasi dengan para asosiasi pemerintah terkait nasib tenaga honorer. Ini Pak, hasil koordinasi kita dengan AP2SI Pak terkait penghapusan honorer seperti apa ini? Jadi soal honorer ini sedang kami bahas cukup serius dengan berbagai asosiasi pemerintah
seperti APKASI, Asosiasi Pemerintah Kota dan Asosiasi Pemerintah Provinsi dan DPRD. Kita sedang carikan opsi-opsi yang terbaik terkait dengan soal honorer ini sebagaimana arahan Bapak Presiden. Insya Allah akan ada titik temu jalan tengahnya. Kami koordinasi sekali lagi dengan teman-teman DPR dan nanti kami akan konsultasikan dengan Bapak Presiden. Rencananya kapan nih Pak? Hasilnya Pak? Rencananya kapan? Mudah-mudahan dalam bulan depan lah ya. Bulan depan ya? Gitu ya. Hal tersebut diungkapkan oleh Menpan RB di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Lampung Tengah dalam meresmikan Mall Pelayanan Publik. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Barat masih menjadi persoalan serius yang harus dihadapi bersama. Sebab kebiasaan masyarakat di wilayah setempat dalam membuang sampah sembarangan masih marak terjadi. Disampaikan pemerhati lingkungan Agus Rianto, penyelesaian permasalahan sampah harus dimulai dari kesadaran masyarakat terlebih dahulu. Penanganan dan pengolahan sampah di Kabupaten Lampung Barat masih menjadi persoalan serius yang harus dihadapi bersama. Sebab kebiasaan masyarakat di wilayah setempat dalam membuang sampah sembarangan masih marak terjadi. Meski berturut-turut sebanyak 5 kali telah meraih piagam Adipura atau penghargaan bagi kabupaten atau kota yang dianggap berhasil dalam kebersihan serta pengolahan lingkungan, ternyata kondisinya bertolak belakang dengan fakta yang ada. Hal ini dibuktikan karena masih banyaknya tumpukan sampah yang dibuang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab secara sembarangan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau, masih banyak ditemukan tumpukan sampah yang berada tidak pada tempatnya, melainkan hanya dibuang di tepi jalan, di jurang, dan mirisnya lagi dibuang ke sungai. Kondisi ini tentu tidak mencerminkan atas peraihan penghargaan Adipura yang diberikan oleh KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup setempat menjelaskan, persoalan masyarakat membuang sampah sembarangan yang masih marak terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya fasilitas tong sampah di setiap rumah, tempat pembuangan sementara yang belum tersedia di semua desa, serta jumlah armada pengangkutan yang sangat terbatas. Menurutnya, upaya melengkapi fasilitas dalam penanganan sampah belum bisa dilakukan tahun ini, karena anggaran yang tersedia jauh dari cukup. Membuang sampah sembarangan itu kena denda kurungan 3 bulan misalnya. Nah, tapi kalau diganti dengan uang itu 50 juta. Itu pun kalau diterapkan betul. Kadang masyarakat ya mau ngomong apa, tapi kan kita juga bisa nyalakan masyarakat. Masyarakat itu sebenarnya pengen buang sampah itu, tapi kan fasilitas yang kita tempatkan siapkan nggak ada. Memang harus siapkan dulu tempatnya supaya masyarakat juga enak. Kita memberikan edukasi tentang kebersihan untuk menangani sampah. Belum semua ya di Lampung Barat ini masyarakat punya tong di masing-masing rumah. Ya, belum semua. Itu apa kendalanya? Ya, satu keterbatasan dana kita. Sudah hampir 3 tahun terakhir kita tidak ada pengadaan tong sampah. Hanya ada beberapa pemberian dari CSR, dari beberapa dari baik itu Bank Lampung maupun dari pengusaha yang berikan bantuan tong sampah. Sebenarnya pelanggan kita ini sudah hampir 1.000 lebih loh. Iya. Ya, untuk mendapatkan PAD sendiri juga kita kadang dituntut untuk mendapatkan PAD. PAD kita lebih kurang 90 jutaan kan. Dari sampah? Iya, dari sampah. Ya. Persoalan sampah yang terjadi di Kabupaten Literasi ini pun mendapat tanggapan dari pemerintah lingkungan. Agus Rianto menyampaikan, penyelesaian permasalahan sampah harus dimulai dari kesadaran masyarakatnya terlebih dahulu. Dalam hal ini, pesan tentang bahayanya tumpukan sampah di areal yang bukan tempatnya harus tersampaikan secara utuh. Pria kelulusan Magister ITB atau Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Lingkungan ini juga menjelaskan, penanganan sampah tidak selalu harus mengandalkan APBD, melainkan dapat dilakukan secara mandiri dengan terobosan-terobosan baru yang mampu dilakukan masyarakat itu sendiri. Kapasitas institusi layanan persampahan kita belum mampu untuk mencakup wilayah dan jumlah timbulan dan volume timbulan yang sekian banyak itu gitu. Karena apa? Saat ini harus kita akui bahwa
kekuatan institusi layanan persampahan kita itu masih sangat tergantung dari alokasi dana dari APBD. Jadi kinerjanya otomatis kan berbanding lurus dengan alokasi dana APBD. Sementara yang ideal harusnya institusi layanan persampahan itu mestinya bisa dikelola secara mandiri atau self-sustaining. Artinya mereka mengelola sampah, tetapi dengan pengelolaan itu mereka bisa tumbuh dan berkembang secara mandiri. Nah, untuk itu syaratnya apa? Pengelolaan itu harus cost recovery. Berapa biaya yang dikeluarkan? Minimal itulah biaya yang masuk dari pengelolaan sampah itu gitu. Cost recovery itu prinsip utama gitu. Saat ini yang diperlukan itu memang adalah terobosan di mana setiap individu atau rumah tangga seyogyanya idealnya itu punya peran, punya kontribusi dalam hal pengurangan sampah, pengurangan dan daur ulang gitu. Contohnya begini. Sederhana saja. Sampah-sampah organik seperti sisa masakan dan sampah-sampah dari dapur itu kan sebenarnya bisa dikelola secara mandiri di rumah untuk menjadi kompos. Ini sederhana, tekniknya juga sederhana. Komposter sederhana bisa dibuat misalnya dari kaleng bekas cat gitu, itu bisa dibuat. Dan itu saya pernah mencoba, sudah 6 bulan nggak penuh-penuh. Sampah dari sampah dapur saya coba saya masukkan nggak penuh-penuh gitu. Artinya kalau semua rumah tangga menerapkan seperti itu, ada banyak proporsi sampah yang bisa dikelola langsung dari timbulannya gitu kan. Kemudian untuk sampah yang daur ulang bisa aja kita sediakan wadah khusus yang ketika teman-teman kita pemulung datang mereka sudah nggak kesulitan lagi untuk milah. Itu kan kalau itu bisa diterapkan secara masif, itu daya ungkitnya besar untuk mengurangi timbulan maupun beban manajemen pengelolaan sampah tadi gitu. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, LDS TV mengabarkan. Itulah informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Nantikan LDS 55 News dalam sepekan, hanya di LDS TV. Saya Vinda Sela dan tim redaksi beserta kru pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.